Oh, ini satu kelas saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Nanti saya masukkan ke Anjuman. Christopher Cliff ada? Hadir, Bu. Christopher ada ya? Ada, Bu. Hadir. Kemudian Fairuza. Hadir, Bu. Fairuza ada. Ini Fairuza. Fairuza. Farizal. Faris ya? Faris Ali. Faris Ali belum. Faris Ali belum. Ahmad Malik. Hadir, Bu. Ahmad Malik ada. Oke. Ya, Bu. Kemudian Gugun. Gugun ada Gugun? Oh iya ada. Kemudian Ahmad Hidayat. Hadir, Bu. Ada juga. Kemudian Muhammad Imam Wahyudi. Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu. Joko Imam Setiawan. Joko. Hadir, Bu. Joko Ada, Bu. ada. Ada, Bu. Hadir, Bu. Muhammad Najmi. Muhammad Najmi belum ada. Kemudian. Hadir, Bu. Oh ada. Ya, Bu. Oke. Kemudian Bagas. Hadir, Bu. Bagas ada. Ada, Bu. Muhammad Aji. Muhammad Aji. Belum ya? Muhammad Aji belum. Muhammad Zaki. Hadir, Bu. Muhammad Zaki ada. Kemudian Anista Triandini ya? Anistesta. Oh ya, Anistesta. Ada ya? Kemudian M. Fatan. Hadir, Bu. M. Fatan ada. Kemudian Eliezer. Hadir, Bu. Eliezer ada. Bentar. Tadi M. Muhammad Aji belum ada ya? Belum ada Muhammad Aji. Muhammad Restu. Hadir, Bu. Safina. Hadir, Bu. Safina ada. Kemudian Kevin. Bu. Kevin ada. Kemudian Ali Yahya. Hadir, Bu. Ya ada. Sebentar. Ini sudah bisa. Kemudian Ali Yahya ada. Naufal. Hadir, Bu. Ada Aritua. Hadir, Bu. Andika. Belum. Siapa kira-kira yang Pandika. bisa sebut? Oh, Vandika kenapa? Iya, tadi Ibu nyebut Vandika, Bu. Ada. Vandika ada. Ada, Bu. Iya, Bu. Iya. Yang belum saya sebut siapa ya? Permisi, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Wahyudi, NIM 2020-075, hadir tadi, Bu. Imam Wahyudi ya ada. Yang belum? Terima kasih, Faris Bu. ada tak? Faris ada. Kemudian Muhammad Aji Ramdhani.
Belum ya? Satu berarti hanya satu orang saja yang belum hadir. Jadi untuk pertemuan saya, bentar ya. Jadi untuk minggu depan itu nanti saya berikan batas waktu ke perlambatan 15 menit ya. Jadi 10 sampai 10-15. Setelah itu nanti kalau tidak ada, berarti nanti saya anggap tidak hadir gitu ya. Terus untuk tugasnya nanti berarti 20% itu entah saya bagi 4 kali atau 5 kali, nanti saya infokan selanjutnya. Untuk UTS sama UAS-nya otomatis saya laksanakan secara online juga, tetapi dengan syarat ini ya, kalau masuknya kan biasanya contekan gitu ya, jawabannya sama. Jadi nanti kalau misalkan ada jawabannya yang sama, nanti langsung saya berikan nilai D ya. Jadi untuk UTS, untuk UAS, untuk tugasnya itu saya berikan aturan seperti itu. Jadi kalian boleh tugasnya bebas asalkan jangan sama dengan teman yang lainnya. Intinya kalau mengumpulkan tugas gitu, jadi nanti saya berikan nilai bagus ya gitu. Terus untuk apa lagi ya? Jadi untuk yang kita bahas di sini nanti adalah prinsip-prinsip pengukuran, kemudian mengukur kesalahan, mengukur error, kemudian ada sistem satuan yang digunakan dalam pengukuran itu apa saja, kemudian ada standar pengukuran, terus untuk cara kerja dari instrumen, kemudian alat ukur arus arah itu nanti seperti apa, kemudian prinsip kerja dari pemakaian potensiometer, kemudian prinsip kerja dari alat ukur wattmeter, kemudian ada faktor daya, kemudian juga untuk mengukur yang namanya frekuensi. Terus juga untuk jembatan nanti jembatan arus arah sama jembatan arus bolak-balik juga pemakaiannya seperti apa nanti ini yang akan kita bahas selama 1 semester. Kemudian untuk itu adalah kompetensinya, untuk pokok bahasannya nanti adalah jadi pengukuran dan kesalahan, kemudian sistem satuan tadi yang dalam dalam pengukuran itu seperti apa, kemudian standar-standar yang digunakan untuk pengukuran nanti seperti apa, kemudian ada namanya instrumen penunjuk arus searah, kemudian instrumen penunjuk arus bolak-balik nanti gimana, kemudian prinsip dan pemakaian potensiometer, kemudian juga ada jenis jembatan baik arus arah maupun arus bolak-balik serta pemakaiannya. Ini sekali lagi saya mohon maaf ya, untuk minggu ini belum bisa menampilkan slide karena ini MS Teams-nya nggak tahu kenapa. Kemudian untuk jadi kalau untuk instrumentasi itu adalah apa sih yang disebut dengan instrumentasi? Kalau instrumentasi itu adalah sebuah peralatan yang nantinya digunakan untuk menentukan atau mengukur besaran atau nilai-nilai besaran listrik, kemudian nanti yang akan diukur itu adalah instrumentasi. Kemudian untuk contohnya dari besaran listrik ini bisa arus, bisa tegangan, bisa tahanan, bisa daya. Itu adalah instrumentasi. Jadi instrumentasi itu adalah peralatan untuk yang digunakan untuk menentukan besaran-besaran listrik. Besaran listriknya itu apa saja? Bisa arus, bisa tegangan, bisa tahanan, sama bisa daya. Kemudian untuk kalau pengukuran listrik itu sendiri, apa sih pengukuran listrik? Nah, pengukuran listrik itu adalah cara dalam menentukan besaran atau nilai pengukuran besaran listrik secara langsung
dengan menggunakan instrumen tadi, menggunakan peralatan tadi, atau alat ukur listrik tadi. Itu adalah pengukuran listrik. Kemudian untuk pengukuran listrik itu sendiri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah pengukuran besaran listrik yang seperti mengukur arus menggunakan ampere meter, kemudian bisa menggunakan voltmeter, kemudian bisa menggunakan, kalau dari itu adalah wattmeter. Kalau untuk besaran non listrik itu seperti suhu, seperti kuat cahaya ataupun tekanan. Itu adalah pengukuran listrik yang dibedakan menjadi dua tadi. Kemudian untuk istilah-istilah yang harus kalian ketahui nanti dalam pengukuran besaran listrik itu adalah antara lain ketelitian, ketepatan. Kalau ketelitian biasanya disebut sebagai presisi. Jadi ketelitian itu adalah dari kepastian dari hasil suatu pengukuran, kemudian nanti presisinya ini nanti bergantung pada alat yang digunakan dalam melakukan pengukuran. Itu adalah ketelitian atau presisi. Jadi umumnya nanti semakin kecil pembagian dari skala suatu alat, nanti semakin teliti presisi atau ketelitian dari hasil pengukuran menggunakan alat tersebut. Itu adalah presisi. Kemudian istilah lainnya yaitu adalah akurasi. Akurasi atau bahasa Indonesianya adalah ketepatan. Nah, kalau untuk akurasi ini adalah jadi menunjukkan seberapa tepat dari hasil pengukuran berapa tepat dari hasil pengukuran itu berarti dikalikan dengan penunjuk tadi nilai arus yang ditunjukkan. Jadi 1% dikalikan dengan 10 ampere sama dengan 0,1 ampere. Jadi nanti nilai sebenarnya dari hasil pengukuran nanti adalah 10 ampere tadi ditambah nilai kesalahan pengukuran tadi, nilai akurasinya tadi 0,1. Jadi nilai hasil sebenarnya nanti adalah 10,1. Kemudian untuk istilah selanjutnya yaitu adalah sensitivitas atau yang disebut biasanya kepekaan. Jadi kalau sensitivitas atau kepekaan ini adalah perbandingan atau rasio antara output dan input. Jadi pada alat ukur nanti sensitivitasnya adalah tetap. Jadi nanti sensitivitas ini bisa menentukan keunggulan dari sebuah alat ukur yang digunakan. Itu adalah sensitivitas. Kemudian
istilah selanjutnya yang perlu kalian ketahui dalam hal pengukuran ini adalah resolusi. Jadi resolusi ini adalah perubahan resolusi atau resolution. Jadi ini adalah perubahan terkecil yang nanti yang dirasakan sama alat ukurnya ketika mengukur suatu sasaran listrik. Terus untuk terus apa lagi tadi? Jadi ada akurasi, ada ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Ya, selanjutnya yaitu kalau untuk di sini kalau untuk apa lagi tadi ya? Untuk istilah yang lainnya yaitu ya tadi ya, sensitivitas sama resolusi. Kemudian untuk hal-hal yang harus diperhatikan misalkan dalam pengukuran listrik itu adalah bagaimana cara pengukuran. Cara pengukuran itu seperti apa nantinya itu juga harus diperhatikan dan harus benar. Kemudian untuk alat ukurnya harus dalam keadaan baik. Jadi sebelum melakukan pengukuran harus adanya namanya pengecekan alat terlebih dahulu. Kemudian ada batas pengukuran itu ditentukan yang tepat dulu. Kemudian untuk operator atau yang melakukan pengukurannya, orangnya tentunya harus teliti, apalagi kalau untuk alat ukur yang analog. Alat ukur analog kan kita harus melihat sendiri nilainya, baru nanti dihitung. Kalau untuk digital kan langsung pasti nilai yang tertera pada layar itu adalah nilai yang diukur. Nah, seperti itu. Kemudian untuk buat apa? Ini kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke. Jadi untuk pengukuran itu tujuannya untuk apa sih? Jadi tujuan pengukuran ini adalah untuk tentunya kita sebagai yang bergerak dalam bidang listrik untuk menentukan nilai dari suatu besaran listrik itu sendiri. Itu adalah tujuan dari pengukur. Kemudian dari hasil pengukuran yang dilakukan itu nanti itu menunjukkan taksiran atau perkiraan nilai dari besaran ukur itu sendiri. Kemudian untuk taksirannya itu harus, setiap hasil itu harus pastinya ada yang namanya kesalahan atau errornya. Nah, nanti itu errornya dihitung, ada nanti rumusnya sendiri untuk menghitung kesalahan atau error. Kemudian kalau untuk kesalahan atau error itu tentunya adalah perbedaan atau perbandingan dari hasil pengukuran dengan yang diharapkan atau yang sudah ditentukan itu dengan yang aslinya, itu adalah kesalahan atau error. Kemudian untuk penyebab-penyebab yang menyebabkan sebuah pengukuran itu bisa menyebabkan sebuah error atau kesalahan itu adalah, jadi dari kesalahan pemakaian alat ukur mungkin ada yang salah dalam menentukan probe-nya atau yang lainnya, menentukan dari misalkan mengukur arus yang di ini tegangan itu juga bisa menentukan. Kemudian kekeliruan dalam menyalin data, ini juga bisa data-data yang nantinya yang akan diukur. Kemudian kalau skala ini biasanya adalah untuk alat ukur yang analog ya. Analog itu nanti kan ada skalanya untuk voltmeter sama yang multimeter atau voltmeter, kemudian ada skalanya. Itu nanti misalkan salah dalam membaca, otomatis hasil outputnya juga salah. Kemudian untuk tingkat ketelitian juga bisa menentukan dalam
penyebab kesalahan atau sebuah error terjadi dalam sebuah pengukuran. Nah, jadi nanti saya tunjukkan dulu tadi yang belum saya tunjukkan. Jadi ini ya, jadi ini adalah kompetensi selama 1 semester tadi yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian untuk pokok bahasannya kurang lebih dalam 1 semester ini adalah seperti ini yang saya sebutkan tadi. Mungkin belum saya tunjukkan, ini saya mau tunjukkan. Kemudian untuk, nah ini per minggunya bahan kajian sama nanti kriteria penilaiannya untuk pertemuan 1 sampai 16 ya, tapi untuk 2 pertemuan kan UTS sama UAS. Nanti saya bagikan kelasnya. Kemudian untuk, nah ini yang paling penting penilaiannya jadi tugas ujian setengah semester, ujian akhir semester. Untuk tugasnya nanti mungkin persennya saya bagi 4 tugas atau 5 tugas, nanti saya lihat ke depannya. Kemudian UTS sama UAS. Kalau misalkan kalian skip tugas 20% kan, terus nilai kalian berarti harus bergantung pada nilai ujian tengah semester sama ujian akhir semester. Kalau misalkan tugasnya ini kalian tidak mengerjakan sama sekali, berarti ujian tengah semester sama ujian akhir semester harus bagi. Kemudian kalau misalkan kalian skip ini nggak bisa ya, ujian tengah semester sama akhir semester. Jadi ini harus benar-benar diikuti untuk lulus mata kuliah saya. Jadi mata kuliah saya ini gampang. Kalian mengerjakan tugas, kalian hadir, kemudian hadir UTS sama UAS. Ini sudah sangat mudah sekali karena ujiannya juga online ya. Jadi saya harap nggak ada yang mengena. Kemudian untuk referensinya ini bisa menggunakan yang tadi saya sebutkan, William Baker ini. Ini ada versi bahasa Indonesia-nya. Kalau kalian cari di marketplace ini ada untuk bahasa Indonesia-nya. Kemudian kalau campuran dan alat tulis ini ada di perpustakaan. Perpustakaan sini ada ya. Itu untuk minggu ini kira-kira ditanyakan untuk bukunya seperti ini. Ini bukunya nanti kalau ada yang cari bahasa Indonesia ada. Saya kira yang tadi belum hadir sudah ada belum? Itu tadi Muhammad Aji Ramdhani ada? Oh, sudah hadir, Bu. Sudah hadir? Iya, Bu. Oke. Ya, jadi untuk minggu ini itu dulu ya. Untuk minggu depan nanti akan saya jelaskan materi selanjutnya. Kira-kira untuk hari ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin kalau misalkan nanti ada pertanyaan bisa langsung posting di ini bisa ya, di MS Team, atau bisa langsung WA saya saja bisa, atau email saya juga bisa. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya? Ada. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.